Kedatangan MYD selaku pemeran pria di video syur 19 detik di Polda Metro Jaya kemarin, Senin 4 Januari, menjadi jelas siapa sosok MYD yang diungkap polisi selama ini. Hadir mengenakan kemeja putih, MYD menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, keluar dari Mapolda dan menemui awak media. Lalu dengan tenang menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, keluarga besarnya, juga pihak-pihak yang dirugikan akibat ulah tak senonohnya dengan Giselle di tahun 2017 silam. Lantas, benarkah itu berarti MYD juga meminta maaf kepada Gading Marten yang rumah tangganya hancur di awal tahun 2019? Seperti apa sikap Gading Marten dan Roy Marten selaku mantan mertua Giselle pasca terungkapnya pelaku video syur 19 detik? Benarkah sikap sabar dan ikhlas Gading saat bercerai dengan Giselle tidak terlepas dari peran sang ayah Roy Marten? Seperti apa pula sikap pelapor video syur Giselle menghadapi aksi bulian netizen? Benarkah pelapor kesal atas sikap Giselle yang mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehadiran MYD pelaku pria dalam video syur 19 detik di Polda Metro Jaya kemarin menjadi lebih terang atas kasus video syur yang selama ini masih samar-samar. Sosok MYD yang disapa Nobu terungkap pasca MYD menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam. Bahkan sosok MYD yang selama ini masih belum jelas akhirnya terungkap sebagai Michael Yukinobu De Freitas. Sebelum menjalani pemeriksaan, MYD menjalani serangkaian tes COVID-19, yaitu rapid test dan hasilnya non-reaktif, lalu rapid antigen juga hasilnya non-reaktif. Hari ini kita jadwalkan saudari GA dan juga saudara MYD untuk hadir ke Polda Metro Jaya untuk lakukan pemanggilan atau pemeriksaan menyangkut status yang sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test. Hasilnya non-reaktif, rapid test antibody non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen, juga hasilnya adalah non-reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan, ya kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Usai menjalani pemeriksaan pada jam 10 malam, MYD alias Nobu keluar dari Mapolda dengan langkah santai. Dengan tenang di hadapan awak media, Nobu meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarganya, dan kepada pihak-pihak terkait yang ia rugikan selama ini. Tentu saja di antaranya rumah tangga Gading dan Giselle yang hancur. Dalam penyesalannya, Nobu juga mengaku menyesal atas hal yang tidak senonoh yang telah ia lakukan, seraya mengaku taat pada proses hukum yang tengah dijalani dan dinilainya sebagai hukuman dari Tuhan atas dirinya. Nobu, apa kabar Nobu? Nobu, gimana Nobu? Pemeriksaannya? Nobu, Dikit Mas Nobu. gimana pemeriksaannya? Jadi selamat malam semua.
Untuk hari ini saya memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai warga Indonesia. Saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Usai mengungkapkan permintaan maaf dan menyesali perbuatannya, Nobu lalu pergi tanpa menjawab sedikit pun pertanyaan wartawan soal materi pemeriksaan. Berapa jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik, dan apakah hingga saat ini ia masih melakukan kontak dengan Giselle? Bang, pertanyaan tadi berapa pertanyaan, Bang? Bang, tadi pertanyaan berapa pertanyaan, Bang? Bang, masih sejauh ini masih komunikasi dengan Giselle nggak? Bang, masih komunikasi nggak, Bang, sama Giselle, Bang? 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 Terima kasih buat semua. Terima kasih, Bang. Terungkapnya sosok MYD dan pernyataan minta maaf serta penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Seperti apa sikap mantan mertua Giselle pasca pelaku video syur 19 detik terungkap? Benarkah Roy Marten justru mendukung dan selalu mendoakan Giselle? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dan saya Ridho. Buat pemirsa Intens Investigasi, Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan di tahun 2021 mudah-mudahan cepat terlaksana. Dan kita bisa terbebas dari Covid. Ya. Pokoknya berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jauh lebih baik dari 2020. Ya. Amin. Pokoknya Happy New Year 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan MYD usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 membuat lebih jelas terkait kasus video syur 19 detik Giselle dan MYD yang selama ini seperti misteri. Di tengah kasus tersebut yang makin terang benderang, juga peran Giselle yang semakin jelas. Pihak Roy Marten yang notabene mantan mertua Giselle bukannya menjauhi mantan menantunya tersebut, tapi malah memberikan dukungan dan doa agar ibu dari cucunya itu bisa menghadapi kasus tersebut dengan tegar dan lekas selesai dengan segala proses hukum yang perlu dilewati. Meski demikian, Roy Marten mengaku tidak ingin ikut campur terlalu dalam terkait kasus yang menjerat Giselle, selain mendukung dan mendoakan Giselle. Ya tujuan saya kan nggak bisa, pertama saya nggak boleh ikut campur terlalu dalam, tapi kalau saya cuma bisa berdoa. Apapun dia adalah ibunya cucu saya, jadi saya doakan yang terbaik. Cepat selesai, yang harus dihadapi semuanya harus dihadapi. Kalau ada anggota keluarga kita yang tersakiti, kita tidak ikut, itulah sebetulnya itu. Banyak yang Ya pasti. Anggota tubuh kita tersakiti kan kita terasa. Terungkapnya misteri video syur 19 detik dengan para pemeran di dalamnya. Terungkap pula penyebab prahara perceraian Giselle dan Gading di awal tahun 2019. Tapi publik makin simpatik dengan cara Gading
dalam menutupi aib yang terjadi dalam keluarganya di mana melibatkan Giselle. Gading menutup rapat aib Giselle meski hatinya sendiri terasa perih, bak ditusuk sembilu. Rupanya, sikap super bijak Gading tersebut berkat nasihat yang diberikan ayahnya, bahwa nilai persahabatan dan kekeluargaan yang utama ditujukan justru ketika orang menghadapi masalah atau tengah jatuh dalam hidupnya, bukan pada saat seseorang tengah menikmati kejayaan. Bagi Roy Martin, kasus video syur 19 detik adalah momen kejatuhan bagi Giselle yang dalam kondisi tersebut Gading perlu menerimanya dengan bijak dan juga ikhlas. Inti pada keluarga, inti pada persahabatan, inti pada persaudaraan adalah bukan menilainya bukan ketika kita sukses, tapi justru ketika kita ada masalah. Jadi kita bisa lihat sikap orang bagaimana menghadapi setiap masalah justru ketika dia jatuh, bukan ketika kita hebat semuanya bisa kita poles, tapi ketika kita terpuruk, disitulah letak, itulah arti persahabatan, arti keluarga, arti persaudaraan. Itu ketika kita sedang ada masalah, itu yang saya visikan. Terus tapi kan itu urutan Gading yang saya masa depan kami, nanti biarkan mereka yang menentukan. Kita sebagai orang tua kan ya kita bantu doa. Kalau diminta nasihat pasti kita turun tembok, tapi kalau tidak kan kita Keluarga Martin sendiri. ya harus siap loh, harus siap. Tapi kan tetap tutur saya Ambil Gading. mesti tanya Gading. Saya bukan juru bicara Gading. Mantan mertua Giselle yaitu Roy Martin dan juga mantan suaminya Gading Martin di saat menghadapi kasus video syur 19 detik Giselle dan MYD dengan bijak dan ikhlas. Seperti apa pelapor kasus video syur Giselle MYD menghadapi bulian netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Setia dan tingginya dukungan dari sang mantan mertua Roy Martin kepada mantan menantunya Giselle Anastasia. Justru sebaliknya yang dialami pelapor kasus video syur Giselle MYD, Pitra Ramadoni. Akibat aksinya yang menyarankan Giselle dan MYD untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena video tersebut bisa berefek buruk terhadap masyarakat Indonesia, justru dirinya menjadi sasaran bulian dari netizen. Pitra merasa heran dan kaget dengan sikap netizen tersebut kepadanya yang seakan-akan dirinya lah yang bersalah. Padahal menurut Pitra, di balik permintaannya itu mengandung kebaikan. Sebab dengan pelaku video syur meminta maaf, mereka akan mendapatkan pertimbangan positif dari para penegak hukum. Karena itu, atas sikap netizen, Pitra mengaku sakit hati. Ya, saya rasa itu bukan hal yang salah ya. Meminta maaf itu hal yang sangat lumrah sekali. Justru saya juga heran kenapa netizen ini saya meminta kepada seorang minta maaf ya kan, justru saya dibully. Saya juga heran dan merasa kaget gitu loh. Kok tiba-tiba saya yang dituduh salah seperti itu. Nah, kita tidak ada menuduh siapapun salah. Baik dari GA, MYD dan lain-lain ya kan. Kita selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah, akan tetapi karena memang video vulgar ini sudah tersebar kepada masyarakat umum, sudah ramai dan sudah buat heboh dan meresahkan, apa salahnya meminta maaf? Ya saya lihat akhir-akhir ini netizen makin aneh aja, intinya seperti itu deh. Gua juga heran gitu. Yang saya alami selaku praktisi hukum, apabila memang ada penyesalan ataupun permintaan maaf, ini menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum, istilahnya mengakui perbuatannya. Nah, jadi yang menjadi persoalan sekarang
orang sudah berbuat salah tapi tetap merasa paling benar gitu. Nah, saya tidak mengkritisi di mana salah dia, tidak. Yang saya kritisi itu kenapa bisa tersebar ke publik. Di tengah rasa sakit hatinya atas ulah netizen, pelapor mengaku tidak mempersoalkan ketidakhadiran Giselle atas panggilan perdana penyidik pasca Giselle ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia mengingatkan bahwa ketidakhadiran 2 kali berturut-turut atas panggilan penyidik bisa berujung pemanggilan paksa, alias Giselle dijemput aparat penegak hukum untuk menghadiri pemeriksaan pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, seperti apa pelapor melihat alasan ketidakhadiran Giselle kemarin karena menjemput anaknya yang baru tiba dari Bali setelah menjalani liburan bersama ayahnya? Tolong diingat bahwasannya di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu sesuai dengan pasal 112 KUHP, apabila memang sudah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, maka ada upaya hukum paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para tersangka ini. Dalam artian panggil paksa bisa dilakukan seperti itu. Kita lihat dulu alasan dari yang bersangkutan itu apa. Apakah dia itu alasannya sangat urgent sehingga tidak bisa menghadiri panggilan resmi dari kepolisian, dalam hari ini adalah negara, ya. Nah, tentunya dari alasan-alasan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dari penyidik. Apakah yang bersangkutan tidak hadir itu dengan alasan contohnya sakit ataupun suatu halnya, ini nanti akan jadi pertimbangan penyidik gitu. Untuk saudari JA, tadi belum berapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.